Sekitar 400 tahun yang lalu, Kongsi Dagang Hindia Timur atau VOC dinobatkan menjadi perusahaan terbesar di dunia. Predikat ini didapatkan berkat keberhasilan VOC melakukan perdagangan rempah-rempah. Semua orang mengetahui dalam catatan sejarah VOC, mereka melakukan eksploitasi sumber daya alam Indonesia secara masif. Di Banda dan Maluku, mereka juga membantai penduduk lokal demi menguasai surga rempah-rempah yang ada di Indonesia. Bukan cuma itu saja, mereka bukan hanya berbisnis, tetapi juga mereka punya kuasa untuk memerintah tanah jajahannya. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi di tanah jajahannya, yang mereka pikirkan hanyalah cuan saja. Soal cuan, VOC sebagai perusahaan publik juga rutin membagikan keuntungan kepada para pemodal. Para pemodal diberi keuntungan 75% dari nilai nominal awal saat menaruh uang di perusahaan. Hanya saja, bentuk pembagian keuntungan VOC tidak seperti masa kini yang berupa uang tunai, melainkan bumbu dapur alias rempah-rempah. Bentuk keuntungan yang seringkali dibayar adalah karung yang berisi lada, pala, cengkeh atau rempah-rempah yang lain. Biasanya dalam satu karung terdapat beberapa variasi rempah-rempah. Ada yang setengahnya berisi lada, ada juga yang berisi bumbu dapur yang kombinasi. Pembagian ini berlangsung tiap kali kapal pembawa rempah-rempah yang datang ke Belanda dari Maluku. Meski begitu, jangan dianggap remeh keuntungan pemodal VOC yang hanya sekedar bumbu dapur. Perlu diingat, bumbu dapur atau rempah-rempah adalah komoditas perdagangan utama di dunia yang dijual dengan harga yang fantastis. Siapapun yang memilikinya sudah pasti dia bakal kaya raya, begitu juga para pemodal VOC. Tetapi keputusan VOC membagikan bumbu dapur sebagai bagi hasil keuntungan mengundang petaka yang besar. Karungan bumbu dapur tersebut ternyata malah mengacaukan harga pasar di Amsterdam. Setelah diusut, rupanya para pemodal yang mendapat bumbu dapur malah menjualnya kembali ke pasar. Mereka tergoda dengan keuntungan yang besar dari jual beli rempah-rempah ini di pasar. Apalagi mereka cukup sering mendapatkan rempah-rempah yang gratis, alhasil terjadi persaingan harga di pasar. Banyaknya lada secara tiba-tiba membuat harga rempah-rempah anjlok di seluruh Amsterdam. Meski begitu, perubahan baru terjadi pada tahun 1646 atau setelah 40 tahun VOC berdiri. Di perubahan itu, keuntungan VOC mulai dibagikan menggunakan uang tunai.